Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai. Untuk konfigurasi hari ini adalah kita menggunakan point to point. Jadi kita terkoneksi ke dalam point to point, di mana topologinya adalah, jadi kita nanti point to point ada salah satu router, nanti ada salah satu pemancar. Di pemancar nanti kita menjadi penerima, di sini akses pointnya. Nah, nanti di sini kita ada router ini nanti yang membagi ke tempat kita. Di topologinya adalah seperti ini. Jadi ada internet atau ISP yang kita terima melalui access point. Access point kita nanti kita bagi ke dalam router. Dari router akan kita sebar dan kita hotspotkan. Topologinya adalah seperti itu. Oke, kita lanjut, langsung kita koneksikan, di mana ISP ini nanti kita simulasikan bahwa nanti di sini kita menggunakan pemancarnya adalah ruang kelas TKJ, nama SSID-nya. SSID yang kita terima adalah nanti ruang kelas TKJ. Nah, ini nanti kita terima. Ini nanti SSID ini nanti kita akan terima di access point ini. Jadi ini nanti passwordnya itu akan kita masukkan di sini, kita isikan di sini. Nah, langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah seperti ini. Kita mulai langsung praktek saja. Setelah kita menyiapkan access point kita, yaitu TP-Link ini, kita mulai konfigurasi access point. Kita konfigurasi dulu properties TCP/IP. Secara default kita menggunakan default dari access point TP-Link yaitu 192.168.1. Di sini kita menggunakan 3 atau 2 atau berapa boleh. Kalau sudah, next point-nya kita klik saja. Kalau kita klik OK, close. Dilanjutkan kita konfigurasi point to point di access point kita klik browser, kita buka browsernya. Kita 192.168. Kita masukkan username yang adalah admin, passwordnya adalah admin. Jadi di sini kita ketikkan username adalah admin, passwordnya adalah admin. Masuk. Setelah itu, langkah yang kita lakukan adalah kita klik wireless. Di sini kita klik wireless. Lantas dari wireless kita klik di bagian wireless mode. Di bagian wireless mode kita pilih ke client. Jadi kita tidak milih access point, kita klik ke client. Lantas di sini kita klik di sini. Ini bisa kita blok atau kita hapus atau kita biarkan juga sama saja, nanti akan terhapus sendiri. Kita klik di bagian MAC address juga boleh. Kita klik di sini juga boleh, kita hapus boleh. Kita ke bawah, kita klik survei. Setelah kita klik survei, kita pilih ke bagian kelas TKJ. Kita connect. Maka di sini MAC address-nya nanti akan muncul. Setelah itu kita save. Kita tunggu sampai dia selesai proses restart-nya. Setelah dia proses restart, maka di sini akan muncul status, di mana statusnya adalah wireless, client, ruang kelas, SSID-nya, channelnya 1. Kita perhatikan di traffic ini masih 0. Kita belum bisa terkoneksi ke ISP kita. Jadi kita belum bisa terkoneksi ke ISP. Langkah berikutnya adalah kita klik wireless. Kita klik security. Di sini kita klik WPA. Kita masukkan passwordnya adalah ruang TKJ. Kita masukkan ruang TKJ.
Nah, kalau sudah kita masukkan, kita save. Kita save. Jadi kalau kita sudah masukkan, kita save seperti ini. Dia akan restart. Kita tunggu sampai restart dia. Channelnya dia sudah berubah. Channel sudah berubah. Nah, sekarang kita belum bisa menerima di sini. Begitu restart, dia belum bisa menerima di sini. Agar dia bisa menerima dari pemancar, di sini kita pilih mode, operating mode. Kita pilih operating mode, kita pilih di sini AP client router. Kita klik save. Successful. Biar dia refresh dulu, atau kita klik refresh juga bisa. Nah, di sini sudah muncul WAN-nya sudah muncul. Kalau kita refresh dulu, kita juga bisa refresh. Nah, IP di WAN ini bisa kita rubah. IP di WAN ini bisa kita rubah kalau kita rubah di bagian ini, network. Lantas di sini kita abstain saja. Kita abstain saja. Kita kosongkan, kita tidak menggunakan IP. Ini sudah dapat IP-nya ya di tempat kita. Oke, kita lanjut lagi. Begitu kita refresh setelah kita memasukkan password. Jadi tadi kita merubah mode dan kita merubah mode di sini. Nanti kita juga bisa merubah IP-nya. Jadi IP kita rubah dulu LAN-nya dari sini. Terus kita rubah juga IP-nya di DHCP, kita rubah. Jangan lupa kita juga harus merubah konfigurasinya pada klien. Setelah kita merubah di sini, nanti si klien akan mendapatkan IP. Kalau kita cek di sini adalah IP config. Nah, kliennya akan mendapatkan IP seperti yang kita harapkan. Jadi IP yang kita harapkan adalah 192.168.2.100. Ini yang kita harapkan. Jadi klien mendapatkan IP rentang dari 192.168.2.100 sampai dengan 192.168.2.199. Ini rentang IP-nya nanti. Nah, kalau kita mengecek di sini, kalau kita mengecek setelah kita tadi ini, maka karena kita tidak melakukan koneksi statik ya, kita tidak mengoneksikan statik, kita bisa melakukan koneksi statik. Misalkan kita mau statik juga bisa. Dari sini kita pilih quick, kita di sini. Nah, ini kita rubah statik. Kalau statik itu IP-nya itu kita akan tentukan. Jadi IP dari point to point-nya di klien itu kita sudah tentukan. Jadi IP point to point yang ada di sini kita sudah tentukan. Kita sudah tahu IP dari sini, nanti yang diterima di sini itu berapa kita tentukan. Kita sudah bisa tentukan. Tetapi kalau kita menggunakan DHCP dynamical, kita tidak tahu IP-nya berapa. Berapapun yang diterima oleh akses point kita sebagai penerima, bukan sebagai pemancar. Yang dari pancarkan IP-nya berapa, kita terima berapa, yaitu yang kita terima. Nah, ini saat ini kita menggunakan dynamical. Kita klik status, maka kalau kita sudah berhasil terkoneksi, ini. Jadi kalau kita kembali ke status akan seperti ini. Atau kita refresh lagi, dia akan renew lagi. Kita renew lagi ya, nanti dia harus mencari IP lagi. Dia akan mendapatkan IP lagi. Refresh, tapi coba apakah masih tersambung. Dia masih tersambung. Nah, dia dapat IP lagi. Jadi kalau kita renew release itu, dia akan mencari IP lagi gitu. Ini salah satu kalau kita point to point. Dengan metode point to point ini kita jaraknya bisa jauh. Jadi kita tidak perlu berdekatan gitu. Misalkan kita lebih jauh dari lokasi satu ke lokasi yang lain, kita bisa menggunakan ini. Ini salah satu
keunggulan kalau kita menggunakan metode point to point. Sampai di sini kita sudah berhasil di koneksi point to point. Kita lanjutkan lagi, nanti kita koneksikan ke mikrotik. Lantas dari mikrotik nanti kita konfigurasi menjadi hotspot. Sekian materi hari ini tentang point to point-nya, konfigurasi pada TP-Link TL WA5110G. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.